Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan proses pembelajaran materi yang ketiga dengan memulai pada kalimat waqtalafu min dzalika fi mas'alatain. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtalafu min dzalika fi mas'alatain. Ihdahuma hal yuzawwijus saghirata ghairu abin. Berbeda pendapat para ulama tentang demikian masalah ke dalam dua masalah yang baru. Salah satu keduanya adalah apakah menikahkan akan anak perempuan yang masih kecil oleh selain bapaknya. Wathaniyatu hal yuzawwijus saghira ghairul abi. Apakah menikahkan akan anak laki-laki yang masih kecil oleh selain bapaknya? Fa amma hal yuzawwijus saghirata ghairul abi amla. Maka adapun apakah menikahkan akan perempuan yang masih kecil oleh selain bapaknya atau tidak? Faqala Syafi'i, maka berkata Imam Asy-Syafi'i, yuzawwijuhal jaddu abul abi wal abu faqat. Berkata Imam Asy-Syafi'i, menikahkan akan perempuan yang masih kecil tadi oleh kakek. Siapa kakek itu? Ayah dari ayah dan bapak saja. Wa qala Malikun, dan berkata Imam Malik, la yuzawwijuha illal abu faqat. Tidak menikahkan akan anak gadis kecil tadi kecuali oleh bapaknya saja. Au man ja'alal abu lahu dzalika, syarat idza ayyana zauju illa ayyukhafa 'alaiha ad-dhai'atu wal fasadu. Atau orang yang menjadikan si bapak bagi orang itu akan demikian kewalian, syarat apabila nyata dan jelas calon sang suami, kecuali tidak boleh orang lain yang akan menikahkannya, bahwa dikhawatirkan terjadi sesuatu terhadap anak gadis kecil, kesia-siaan dan kerusakan. Dan waqala Abu Hanifah, dan berkata Imam Abu Hanifah, yuzawwijus saghirata kullu man lahu 'alaiha wilayatun min abin wa qaribin wa ghairi dzalika walaha al khiyaru idza balagat. Berkata Imam Abu Hanifah, menikahkan akan anak gadis kecil oleh setiap orang yang memiliki kewilayahan terhadap anak kecil itu, baik bapaknya maupun karib kerabat ataupun yang lainnya. Dan kepemilikan bagi anak gadis kecil itu ada pilihan khiyar apabila dia telah balik. Wa sababu ikhtilafihim mu'aradatal umumi lil qiyasi, dan bermula sebab terjadi perbedaan pendapat mereka ulama, terjadi perlawanan, bertentangan keumuman dalil dengan kias. Wadzalika anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam wal bikru tusta'maru wa idnuha sumatuha. Dan demikian dalil yang umum tadi adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebermula bikir diperintah dan keizinannya adalah bentuk diamnya. Yaqtadil umumu fi kulli bikrin
illa dzatal abi allati khassasaha al-ijma'. Menghendakilah keumuman hadis itu pada setiap bikir yang ada, kecuali orang yang memiliki bapak yang telah ditaksis keberadaan bapak oleh ijma'. Illal khilafal ladzi dzakarnahu, kecuali persoalan khilafiyah yang telah kami sebutkan. Wa kaunu sairil auliyai ma'luman minhum an-nazru wal maslahatu liwaliyatihim yujibu ayal haqu bil abi fi hadzal makna. Dan keadaan seluruh wali diketahui dari mereka ulama akan bentuk nazar, pandangan, dan kemaslahatan bagi kewalian mereka yang mewajibkan bahwa menghubungkan mereka ulama terhadap kewalian dengan bapak pada ini makna. Faminhum man alhaqa bihi jami'ul awliya'i wa minhum man alhaqa bihi al-jaddu faqat. Maka di antara mereka ulama ada orang yang menghubungkan persoalan kewalian tadi dengan seluruh wali yang ada, dan di antara mereka ulama ada orang yang menghubungkan dengannya kewalian tadi kakeknya saja. Li'annahu fi ma'nal abi idza kana aba a'la. Kana aba a'la. Karena bahwa sesungguhnya kakek pada makna bapak, karena ada kakek itu bapak lanjutan terus ke atas. Wa huwa asy-Syafi'i, dan orang yang tadi itu adalah Imam Asy-Syafi'i. Wa man qasara dzalika 'alal abi, orang yang mengkhususkan yang akan menikahkannya itu hanya bapak saja, ra'a annama lil abi fi dzalika ghairu maujudin li ghairi, memandang dia orang bahwa sesungguhnya sesuatu milik bagi bapak tentang demikian kewalian tanpa ada bagi orang lain. Imma min qabla anna syar'a khassahu bidzalika, ada kala sejak sebelum bahwa syariat mengkhususkan tentang demikian. Wa imma min qabli ayyujada fihi minar ru'fati warahmati la yujadu fi ghairihi, ada kala semenjak sebelum diperoleh selain daripada bapak dari kelembutan dan kerahmatan yang tidak diperoleh dari selain bapak. Wa huwa alladzi dzahaba ilaihi Malikun radhiyallahu anhu, dan dianya orang yang berfatwa demikian adalah Imam Malik radhiyallahu anhu. Wa ma dzahaba ilaihi azhara, dan sesuatu yang diikuti orang terhadap fatwa Imam Malik itu lebih azhar. Wallahu a'lam. Illa ayyakuna hunalaka daruratan, kecuali bahwa ada di sana itu kedaruratan. Wa qad ihtajja al-hanafiyatu bijawazi inkahis sigari ghairal abai biqaulihi ta'ala, dan sungguh berhujjah kelompok mazhab Hanafiyah dengan boleh melaksanakan proses menikahkan anak kecil oleh bapaknya, oleh selain bapaknya, tersebab firman-Nya Allah Ta'ala, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i, dan jika mengkhawatirkan kamu bahwa tidak ada keadilan di dalam keyatiman pada anak yatim,
maka nikahilah olehmu akan sesuatu yang baik bagimu dari perempuan. Berkata mereka Hanafiyah, wal yatimu la yantaliku illa ala ghairil baligati. Perempuan yatim tidak dituntut, tidak tertalak kecuali di atas selain yang balik. Wal fariqus tsani qalu, dan kelompok yang kedua berkata mereka, inna ismal yatimi qad yantaliqu ala balighatin bidalili qaulihi alaihi salatu wassalam, bahwa sesungguhnya nama yatim kadang dipakaikan di atas perempuan balik dengan dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tusta'marul yatimatu wal musta'maratu hiya min ahlil idzni wa hiya al balighatu. Dan yang dituntut perintah dianya adalah ahli keizinan, dan orang yang ahli keizinan itu mesti balik. Fayakunu likhtilafihim sababun akharu, maka ada pula alasan tersebab terjadi perbedaan pendapat itu sebab yang lain, dan dia wahua istirakus mil yatimi, dan dianya sebab yang lain itu adalah mustarak, berserikat nama yatim. Wa qad ihtajja aidan malam yajuz nikahun ghayr malam yajzi nikahun nikaha ghairil abi laha biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, tusta'marul yatimatu fi nafsiha. Dan sungguh berhujjah juga kelompok Hanafiyah, dan sungguh berhujjah juga orang yang tidak mencukupkan pernikahan yang lahir dari selain bapak baginya anak kecil, dengan sebab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dituntut perintah perempuan yatim pada dirinya. Qalu, berkata mereka, was-saghiratu laysat min ahli istimari bittifaqin, dan perempuan yang masih kecil tiadalah dia itu dari kelompok yang ahli istimar dengan ittifaq ulama. Fa wajabal manhu, sehingga wajib untuk melarangnya. Wali ulaika ayaqulu, dan tersebab itu mereka berkata, inna hadza hukmal yatimati allati hiya min ahlil istimari, bahwa sesungguhnya ini hukum keyatiman yang dianya itu hukum keyatiman dari ahli istimar. Wa ammas saghiratu, dan adapun anak perempuan yang kecil, famaskutun anha, maka didiamkan persoalannya dari masalah ini. Wa amma hal yuzawwijul waliyu ghairal abi as-saghira, dan adapun apakah menikahkan wali yang selain bapak akan anak laki-laki yang kecil, fa inna malikan ajazahu lil wasi, maka bahwa sesungguhnya Imam Malik membolehkan akannya itu menikahkan selain bapak tadi terhadap orang yang diwasiatkan. Wa Aba Hanifata ajazahu lil auliyai, dan Imam Abu Hanifah membolehkan pernikahan selain dari bapak bagi para wali. Illa anna Aba Hanifata aujabal khiyara lahu idza balaga, kecuali bahwa sesungguhnya Imam Abu Hanifah mewajibkan ada khiyar bagi anak kecil itu apabila dia telah balik. Walam yujib dzalika Malikun, dan tidak mewajibkan akan demikian oleh Imam Malik. Wa qala Syafi'iyyu laisa li ghairil abi inka ahahu, dan berkata Imam Asy-Syafi'i, tiadalah milik bagi selain bapak menikahkannya laki-laki yang kecil.